Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku di seluruh Indonesia. Salam damai Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menuntaskan cerita yang kemarin, mengenai pengalaman sahabat saya di Gunung Gede Pangrango khususnya. Eee, Cerita ini mungkin agak panjang, bukan bermaksud kami penggal di part satu, part 2, dan terakhir di part 3 karena kami ingin menampilkan cerita ini real, mulai dari awal perjalanan sampai dengan, cerita klimaksnya, cerita intinya ada di beliau yang nanti akan diceritakan langsung oleh beliau. Mungkin kita sedikit flashback mengenai kisah ini, cerita ini. eee, Pada saat itu beliau diminta untuk, memasang alat, pendampingan tim vulkanologi, memasang alat di kawah, naik selama 4 hari 3 malam kegiatannya. Terjadi hal-hal yang mungkin biasa di kalangan volunteer, ada hal-hal konyol, ada hal-hal yang, apa namanya, ya sukacita lah biasa kekonyolan-kekonyolan, volunteer, eee, sampai dengan ditemukannya kerangka manusia tersebut. Lalu setelah turun, ada tim lanjutan yang, ditugaskan untuk evakuasi, untuk melakukan SAR kepada, kerangka tersebut untuk dibawa ke bawah dan disemayamkan secara layak, sampai malam ini, eee, ending ceritanya kalau khusus di ending cerita ini saya sendiri sudah mendengar, sudah tahu ceritanya, cuman secara keseluruhan, detailnya saya juga belum belum tahu. Nah, nanti kita akan dengarkan sama-sama ceritanya seperti apa yang akan langsung diceritakan oleh beliau ini. Mungkin kalau selama, beliau mengalami sakit mungkin gitu, Bang, ya, sakit itu kita yang tahu. Waktu Amang sakit itu kita yang tahu. Jadi keadaan Amang seperti apa itu kita yang tahu. Tapi Amang di sananya seperti apa, nah itu kan Amang yang tahu yang mungkin akan dibagikan ceritanya, pengalamannya. Oke, Mang, waktu itu kan setelah, cerita terakhir ketika sesudah SAR, sudah dilakukan evakuasi terhadap kerangka tersebut, eee, Amang tidak sadarlah tidinya tidak sadarkan diri setelah tim SAR selesai melaksanakan tugas, lalu Amang istirahat itu, Mang, dan dari situ kan yang tahu kejadiannya mungkin kami, keadaan Amang khususnya secara jasad. Kalau secara, Amang di sana kan kita nggak tahu. Nah, waktu itu setelah Amang memang waktu itu Amang nggak sadar lah gitu, yang kita tahu Amang nggak sadar dan Amang dibawa pulang sama keluarga Amang waktu itu. Nah, dari situ kita nggak tahu, nah itu yang mungkin tugas Amang sekarang untuk menceritakannya gitu, Bang, ya. Kumaha tah, Mang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bentar ya, Mang, ya, karena memang ini ceritanya juga, kalau secara nalar manusia kan memang kita susah dipahaminya kan gitu. Saya juga sadar tidak sadar kan gitu akan hal itu. Bukan karena saya sakti, Mang, waktu itu. Memang ada sebab akibat lah. Dari perjalanan ini memang ada sebab akibat. Terakhir terakhir itu ketika saya ngasih headlamp ke apa, berbentuk tengkorak itu, dari situ udah memang kayak selesailah semuanya gitu, tidak ingat apa-apa, di mana, bagaimana saya sudah tidak. Hanya saja, setelah saya tidur yang saya tahu tidur di resort kan Mang ya, ada, 1 orang badan besar, terus didampingi dengan 2 pengawal lah ya kalau di ini ya, pengawal gitu. Itu tiba-tiba, mengajak saya ke suatu tempat yang memang tempat itu tidak asing Mang buat saya. Tempat itu tidak asing. Itu tempat itu di tempat kelahiran saya.
tempatnya sama namanya Maleber, cuman, eee, apa, dunianya yang berbeda, Mang. Dunianya yang berbeda, pas saya masuk dibawa ke tempat saya lahir di Maleber sana, dan itu masuk ke gerbang, suatu gerbang yang megah. Si pengawalnya ini pakai baju apa mungkin atau gimana mungkin kalau ada masih ada di memori Mas? Saya nggak tahu ya, Mang, ya, kalau misalkan yang satu yang besar itu saya kurang, tidak ke sana. Kalau pengawal memang mereka seperti buat tombak, orang pengawal kan gitu. Itu memang yang saya lihat gitu, yang saya lihat. Terus, kalau kita sampai ke Maleber ya, Mang, di Maleber gerbang pertama yang saya temui itu yang biasa kita sebut itu Curug, Surya Salira, Mang, di sana ada, di sana. Curug Surya Salira itu adalah gerbang megah di mana pintu masuk, eee, nggak tahu pintu masuk kerajaan lah gitu, pintu masuk kerajaan, gerbang megah. Dan saya tidak melihat kebun teh, tidak melihat kebun wortel gitu, tidak melihat sawi di sana. Yang saya lihat hanya, hamparan rumput hijau. Kalau misalkan teman-teman tahu, filmnya Lord of the Ring, nah saya serasa begitulah gitu. Saya dibawa, suasana saya hidup, Mang, hidup, tapi memang, apa yang saya lihat itu belum saya jumpai di alam saya kan gitu, ya di alam kita gitu. Memang rumput yang begitu hijau gitu, pepohonan yang sangat indah lah, Mang, gitu. Jadi, eee, suasana mata pun jadi gitu. Di situ mulai perjalanan, Mang. Eee eee gini, Mang, teman-teman maaf ya sebelumnya, jadi nggak tahu saya diizinkan hanya melihat dan mendengar saja, Mang. Jadi di sana saya tidak bertanya, tidak bisa bertanya ataupun menjelaskan apapun gitu. Saya hanya melihat, mendengar, itu saja. Setelah masuk gerbang sana, si orang yang sebelah saya ngomong, "Kalau Anda masuk ke wilayah ini adalah gerbang kerajaannya, gitu. Kalau mau masuk, assalamualaikum ya di sini tempatnya. Inilah gerbangnya." Setelah itu jalan, gitu. Pas di tengah-tengah, memang saya lihat, Mang, ternyata, di dunia itu juga saya temui ada pasar. Ada pasar, ada memang kumpulan-kumpulan orang gitu. Cuman penghuninya yang ya wajahnya seram gitu atau apa gitu. Memang sama, ada pasarnya, ada ini. Cuman ya itu yang tadi saya bilang, rumput di sana itu lebih jauh lah. Itu terus sampai, ini ngalir ya, Mang, jalannya ngalir. Jadi saya tidak bisa minta apa-apa, memang jalannya ngalir. Hanya titik-titik tertentu saja yang memang dia tunjukkan kan, ngalir dari, eee, Maleber itu saya diam karena lihat pasar, dia bilang, "Ini sama lah," gitu. Jalan sampai pas masuk di apa, di alun-alun timur, kalau kita bilang itu alun-alun timur gitu. Itu juga sebelum shelter itu ada sebuah gerbang gerbang, Mang. Gerbang lagi, gerbang. Jadi itu gerbang, kata si yang di sebelah saya bilang, "Ini adalah gerbang masuk ruang istana atau mau masuk ke tempat apa, ya tempat, istananya." Yang dia bilang kalau mau masuk jangan masuk melipir gitu, Mang. Jadi harus memang masuk ke gerbang. Secara kasat mata itu memang megah dan memang, kalau diceritakan begini kan memang benar kayak orang gila saya bercerita seperti ini, tapi memang apa yang saya lihat dan dengar, inilah ceritanya. Di situ gerbangnya bukan gerbang pertama saya datang itu, Mang. Gerbang pintu besar lah.
Terus di situ juga ada penjaganya yang saya lihat. Penjaganya terus dibuka, habis dibuka Mang, setahu saya alun-alun itu gersang lah, coklat gitu rumputnya. Tapi pas dibuka pintu gerbang itu ya indah Mang. Indahnya itu memang kita disuguhkan satu pemandangan dan rumputnya pun apa ya? Belum saya seumur hidup nginjak rumput itu gitu. Ya, yang kalau misalkan yang saya tahu sintetis yang begitu empuk juga hijau kalah lama gitu. Di situ masuk, terus pertama itu saya ditunjukkan ke sumber air yang ada di alun-alun timur, Mang. Di sebelahnya Batu Dongdang. Di situ dia bilang, di yang sebelah saya bilang itu ini sumber air adalah sumber air menuju ke Pancuran Mas. Tapi yang saya lihat sepanjang sumber air itu dari atas sampai bawah itu ada yang kayak ada yang berdoa, Mang. Semua pakai pakaian putih. Jadi sebegitu hebatnya air itu, sumber air itu ada yang eh, ada yang doa lah gitu di situ gitu. Jadi kalau saya ngelihat secara nyatanya sebenarnya ini mengarahkan untuk kita harus menjaga sumber-sumber air yang ada di hulu, jadi di sana gitu. Yang saya serap itu aja Mang, intinya seperti itu. Pesannya seperti itu. Habis dari situ jalan lagi, jalan sampai ke apa? Melewati Gemuruh ya Mang ya. Gunung Gemuruh, dari Gemuruh sana ada beberapa titik yang memang buat alam sana tuh sakral Mang. Ya menuju ke Gemuruh Mang ya, di Gemuruh juga banyak yang saya lihat gitu. Saya juga waktu itu tidak begitu apa ya, tidak begitu percaya apa yang saya lihat gitu. Karena memang pas di Gemuruh itu ada satu jembatan dan jembatannya itu saya nggak tahu ini benar apa. Ini yang saya lihat Mang. Jadi yang saya lihat itu ada sebuah jembatan di mana jembatan itu manusia semua. Dari manusia Memang gitu? manusia. Atau isinya manusia? Manusia jembatannya itu. Jadi saya nginjek manusia melewati jembatan itu. Jadi yang anehnya diinjek tapi mereka senyum Mang. Senyum aja, yang tidak yang terbebani apa segala macam gitu. Terus yang di sebelah saya bilang bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah punya perjanjian apa gitu, saya nggak tahu lah itu. Kan saya nggak bisa bertanya, sayangnya saya nggak bisa bertanya gitu. Ya udah masuk, turun dari situ saya ini jalan aja ngalir Mang gitu sampai ke kawah, ke puncak. Ya ternyata yang saya lihat itu kawah yang ngebul gitu Mang, yang Keluar asap gitu. yang keluar asap itu ternyata istana besar Mang. Ruang istana besar yang memang saya nggak nge ya, memang yang saya lihat. Jadi itu bukan kawah gitu, jadi itu sebuah istana besar gitu, ada banyak pintu jendela mewah lah gitu. Dari situ turun Mang, turun di tengah-tengah orang yang sebelah saya itu bilang, Anda dibawa ke alam saya bukan berarti Anda sakti, atau setelahnya Anda pulang Anda bisa masuk kembali kan gitu. Itu pesan yang dari istana itu gitu. Istana emang istana itu kan di tengah kawah, di tengah yang kita mata telanjang itu kan di tengah kawah. Itu bentuknya megah segala macam. Seperti istana zaman dulu atau gimana Mas? Mang, maksudnya istana gimana sih ya? Maksud istana zaman kerajaan dulu yang
visualisasi kita menggambarkan atau gimana? Terus kan di situ ada dinding-dinding kawah segala macam, apakah terlihat gimana gitu? Eh, Kalau kita sering ngelihat film-film kolosal emang ada kan banyak tuh kerajaan-kerajaan istananya persis lah seperti itu. Jadi terbuat dari kokohnya dinding, terus tiang-tiang yang memang lebih besar. Pintunya pun saya pikir bukan semeter 2 meter lah Bang. Itu memang. Terus jendelanya itu gini, kasat mata kita kan tadi ngelihatnya kawah, tapi waktu itu saya disuguhkan itu bukan kawah, tapi itu semua dinding istana lah. Itu Mang, seperti itu. Jadi saya tidak bisa melebih-lebihkan dari apa yang saya lihat ya Mang ya. Waktu itu Amang ingat nggak pernah masuk ke dalam situ atau hanya dari luar aja? Saya dari luar saja Mang, dari atas saja. Jadi saya kan ada yang bawa, jadi ya itu tadi tidak bisa bertanya. Jadi nggak tahu, tugas saya hanya melihat dan benar itu cukup. Jalannya pun ini terbang apa jalan saya nggak tahu lah gitu. Jadi dari titik ke titik itu begitu cepat loh gitu. Itu yang sampai kandang badak tadi ya Mang. Dari kandang badak, Dari istana itu langsung ya, ke arah kandang badak. Kandang badak Nah, gitu. kandang Jadi nggak tahu jadi loncatan gitu. Udah jalan gitu, jalan lagi sampai kandang badak. Kandang badak itu adalah biasa pasar-pasar kayak gitu. Kandang badak, beres kandang badak ke bawah, saya nggak lihat ada di sana Cibodas seperti apa. Jadi saya datang langsung ke Pancuran Mas. Pancuran Mas itu dia bilang ini air yang tadi dari atas, dari alun-alun timur. Ya. Ini adalah sebenarnya tempat pemandian yang istimewa lah gitu, istimewa. Tapi dia tidak ngomong ini dirusak apa-apa. Saya dia menjelaskan ini adalah tempat-tempat istimewa. Tempat istimewa. Terus di bawahnya Pancuran Mas juga ada gerbang mewah seperti yang di Simpang Maleder. Di Simpang Maleder itu ada yang megah-megah gitu. Setelah itu yang tidak bisa lama-lama Mang, memang ceritanya seperti itu. Saya tidak akan dipanjangin, dipendekin. Apa yang saya lihat dengar itu seginilah ceritanya. Begitu singkatnya perjalanan itu sampai di sini, sampai di bawah dia ngomong, waktunya kamu pulang. Pulangnya kamu itu ngikutin saja titik yang sebelah sana. Jadi di depan tuh ada titik kecil cahaya kecil. Iya. Jadi saya ikutin cahaya itu. Saya sebenarnya Mang di alam sana tuh menjerit-jerit Mang. Menjerit-jerit tuh pengen pulang gitu. Tapi kayak yang ditahan gitu dengan suasana di sana gitu. Memang harus selesai mungkin gitu. Tapi saya yang pengen pulang gitu, nggak mau di sini gitu. Ini bukan dunia saya, karena apa yang dilihat itu memang beda Mang, beda aja gitu. Itu terus saya ikutin cahaya itu, dan dari kecil gede, akhirnya saya kembali Mang, kembali ke rumah Mang. Bangun. Pas saya bangun di rumah bilang alhamdulillahirobbil alamin. Saya kaget Mang. Pas begini banyak orang gitu, ada ustadz, ada teman-teman volunteer juga yang lihat. Saya kaget, saya antara pengen nangis Bang, sebenarnya pengen nangis gitu, atau memang ini ada apa gitu, hidup saya kenapa kan gitu. Perasaan biasa-biasa saja, habis naik gunung, turun gunung, evakuasi, tidur kan gitu, istirahat gitu. Tapi mimpi lah, iya, mimpi lah kutip ya, lah gitu. gitu ya. Nah, setelah itu pas bilang alhamdulillah, saya bengong Mang. Ada apa gitu kan gitu, ini ada apa gitu. Terus dia bilang abis itu yang saya tahu mama saya atau emak saya, saya bilang emak saya lagi ganti baju saya lagi Mang. Itu lagi ganti baju saya lagi. Saya nanya ada apa gitu. Ya nanti saja lah gitu. Yang
jelas saya bengong lah Mang waktu itu gitu. Eh, dalam sehari itu saya istirahat sebenarnya Mang, gitu. Karena memang lemes Mang, lemes lah gimana, saya bisa ngobrol, saya bisa mengingat teman-teman yang hadir gitu atau para ustadz saudara saya yang hadir, tapi saya lemes Mang. Lemesnya saya berasa jalan-jalan hanya setengah jam, begitu singkatnya saya dibawa jalan-jalan. Ketika Amang tidak sadar, Amang tertidur itu 1 bulan lebih. Itu teman-teman menengok, doa terus dipanjatkan, doa dari ustadz, dari guru-guru kita. Mungkin di sini yang tadi Amang cerita terakhir ada pelita kecil. Ya. Ada pelita kecil. Wallahu alam. Kalau ini menurut pribadi saya teman-teman, mungkin itu doa dari teman-teman kita, dari para guru-guru kita untuk memandu Amang pulang. Ya. Dan yang menarik tadi ada, ya Amang merasa setengah jam lah ya, setengah jam lah. Emang Padahal lama. berbanding dengan 1 bulan. Mungkin di sini bisa ditarik kesimpulan, betul bahwa dunia sana dengan dunia kita, perbandingannya itu seperti yang dibilang bahwa di sana 1 hari, di kita sebulan, mungkin seperti itu ya. Di sana 2 hari, di kita 1000 hari, mungkin seperti itu Mang ya. Dari situ mungkin ya waktu itu yang kita tahu Amang itu apa namanya ya, badan keringetan. Mungkin tadi emak ganti baju terus ya, gantiin baju Amang. Baik teman-teman, itu tadi cerita dari sahabat saya mengenai pengalamannya dibawa jalan-jalan ke alam lain yang ada di Gunung Gede. Nah, dari sini kalau kita bilang bisa ditarik kesimpulan, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan. Mengakhiri khususnya tangkap, ya betul, seperti yang memang sudah orang-orang tua kita ajarkan, bahwa kita harus ngamumule, kalau bahasa Sunda, kita harus menjaga sumber-sumber air, menjaga hutan, menjaga alam secara keseluruhan. Jadi bisa dibayangkan itu rumah mereka, gunung itu rumah mereka. Ketika kita datang, seenaknya lu nyampah, mohon maaf, teriak-teriak di alun-alun, ya mungkin seperti itulah, kurang beretika. Secara itu rumah orang, ada penghuni lain di samping kita yang kita memang tidak bisa melihat ya, secara mata telanjang kita tidak bisa melihat, secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Tapi tentunya yang bisa ditarik kesimpulan itu tadi, jadi hormati sekitarmu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hormati sekitarmu, artinya bukan hanya sekitar, kita harus menghormati sekitar kita. Ada tumbuhan, ada tetangga, ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita. Etika, adab yang dipakai. Mungkin itu Bang ya, seperti itu. Ada tambahan mungkin Bang? Ya, pada intinya hidup itu memang ada sebab akibat. Mungkin ini sebuah pengalaman. Buat saya pengalaman itu tidak salah Bang. Yang salah hanya perbuatan saya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan memang harus ada etika dan adab. Kita tidak bisa meremehkan sesuatu yang memang kita anggap itu enteng gitu. Itu teman-teman, semoga apa yang saya alamin ini bukan menjadikan kita menjadi penakut atau apa. Memang mudah-mudahan ada banyak pelajaran dan manfaat buat kita atau buat seluruh teman-teman yang suka mendaki gunung kemanapun, gunung manapun. Yang jelas ternyata semua tempat ya ada yang hidup selain kita lah gitu. Itu mungkin kalau dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam sehat selalu buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, sedikit sih saya. Itu tadi, mudah-mudahan kita bisa menarik kesimpulan, menjadikan sebuah pelajaran untuk kita, untuk lebih sayang, untuk lebih
menghormati kanan kiri kita, alam, saudara-saudara, dan semua yang ada di sekitaran kita. Yang belum like tentunya jangan lupa di like, komen, subscribe, bantu terus kita untuk bisa terus memberi pengalaman, mungkin inspirasi yang bisa kami bagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Salam damai Indonesia.